Mendengar kata masisir seringkali didefinisikan dalam 4 hal. Yang pertama, sebagai talakers atau si paling talaki. Yang kedua, sebagai akademisi atau si paling kuliah. Yang ketiga, sebagai organisatoris atau si paling organisasi. Dan yang terakhir, sebagai pebisnis, si paling suka berbisnis. Tapi kali ini aku nggak bakal bahas tentang keempat hal tersebut. Ini memang tentang masisir, tapi menjadi masisir versiku adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan hiwar. Kali ini aku akan membahas tentang jadi masisir versi Iftitahatun Najahah. Menjadi masisir versiku adalah dengan tidak merasa insecure dengan pencapaian orang lain. Ya, setiap orang punya start dan finishnya masing-masing. Jangan pernah merasa tertinggal hanya karena temanmu sudah melangkah lebih awal. Jangan pernah merasa terlambat hanya karena melihat orang lain lebih hebat. Fokus on your track dan tidak mudah terpengaruh oleh tracker orang lain. Gimana sih caranya? Salah satu caranya adalah dengan tidak mudah terdistraksi oleh postingan-postingan sosial media. Kita semua tahu bahwa sosial media bisa berdampak baik atau buruk kepada setiap penggunanya. Dia bisa berdampak baik apabila kita bisa mengambil manfaat darinya, tapi juga bisa berdampak buruk apabila kita melihat hal-hal yang lain yang tidak baik untuk kita. Namun seringkali pada kenyataannya, postingan-postingan tentang sebuah pencapaian-pencapaian orang lain justru malah membuat kita merasa insecure, merasa iri, merasa minder, dan lain sebagainya. Bukan malah membuat kita menambah semangat untuk terus memprogres diri. Misalnya, ketika kita melihat orang lain memposting tentang progres belajarnya. Wah, dia nahunya udah sampai alfiyah nih, kok aku jurumiyah nggak selesai-selesai ya? Wah, dia ilmu mantiknya keren banget nih, udah belajar kitab A, kitab B. Dia udah belajar banyak ilmu. Kok kayaknya aku stuck di sini aja sih, nggak maju-maju. Dengerin penjelasan Syekh, nggak paham-paham. Dengerin satu rekaman, nggak selesai-selesai. Sekarang coba deh, dengerin rekamannya pelan-pelan, satu-satu. Kalau ada yang nggak paham, tanyakan kepada teman atau senior yang lebih paham. Kalau ada satu muskilah, tanyakan langsung kepada syekhnya. Coba deh, ketika menghadiri suatu majelis tentang kajian satu ilmu dengan para masyayikh, jika ada yang nggak paham, bisa tanyakan langsung kepada syekhnya setelah selesai dars. Jika masih nggak paham lagi, tanyakan kepada senior atau teman yang dalam satu majelis yang lebih paham daripada kamu. Jika dengerin rekaman satu aja nggak selesai-selesai, nggak paham-paham, ulangi terus dan terus, berulang kali. Sampai kapan? Sampai kamu paham. Nggak apa-apa, nggak ada yang tertinggal kok. Pelan-pelan aja dengerin rekamannya. Atau misalnya dalam menghafal sebuah matan yang bentuknya seperti syair. Hafal deh 5 bait per hari minimal. Kok 5 bait rasanya berat banget ya per hari? Oke, nggak apa-apa, kurangi deh jadi 4 bait. 4 bait juga rasanya masih susah banget nih, gimana ya? Oke, kurangi lagi 3 bait. 3 bait juga rasanya masih, aduh, masih ya Allah ya Allah. Oke, nggak apa-apa, kurangi lagi 2 bait deh per hari. 2 bait juga masih nggak bisa, kurangin lagi 1 bait per hari. 1 bait masih kesusahan. Oke, setengah baitnya deh per hari. Setengah bait juga masih nggak sanggup. Masa iya setengah bait aja nggak sanggup? Kan nggak mungkin. Ada sebuah kisah menarik tentang salah seorang ulama yang dulunya ketika belajar, beliau adalah orang yang paling tidak paham, paling tidak bisa dalam majelis itu. Sampai akhirnya dia bertanya kepada gurunya, dan gurunya menjelaskan. Berapa kali? 40 kali.
Bayangkan 40 kali beliau menjelaskan, tetapi sang murid tetap tidak paham. Akhirnya sang guru pun menyerah dan berdoa kepada Allah, semoga Allah kasih futuh kepada muridnya. Tapi beliau tidak menyerah. Apa yang beliau lakukan? Beliau mengulang satu pembahasan yang sama yang tidak difahaminya itu berulang kali. Bukan sekali dua kali, bukan belasan atau puluhan kali, tapi ratusan sampai ribuan kali. Namun, hasil ini bukanlah hasil yang sia-sia. Sampai akhirnya, pendapat beliau adalah pendapat yang paling diakui oleh para ulama madhab Imam Syafi'i dan yang paling kuat di dalam madhab Imam Syafi'i karena kegigihan beliau dalam belajar. Siapakah beliau? Beliau adalah Ar-Rabi' Ibnu Ismail Al-Muradi, murid langsung dari Imam Syafi'i. Jadi, ini bukan tentang siapa yang paling cepat, bukan tentang siapa yang duluan mulai start. Ini tentang siapa yang paling semangat dan paling bersungguh-sungguh untuk berusaha. Nggak peduli apakah dia harus jatuh berulang kali dan harus bangkit lagi, dan lagi. Jadi gimana? Masih ngerasa insecure? Masih banyak lagi loh kisah-kisah tentang para ulama yang beliau kesulitan paham dalam suatu fan ilmu. Tapi pada akhirnya beliau menjadi ulama besar, ulama masyhur, dan semua karangan-karangannya terpakai dan dipelajari hingga saat ini. So, tenang aja, setiap orang punya timingnya masing-masing, gak perlu buru-buru dan gak perlu merasa insecure dengan orang lain. Man kana yauma mithli amsihi fahuwa fi nuqsani. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia berada dalam kekurangan. Jadi, teruslah melatih diri untuk berprogres tanpa melihat pencapaian orang lain. Ini bukan tentang perbandingan kita dengan orang lain. Ini tentang me versus better me. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.